Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 struktur data yang terdiri dari ketua dan anggota. Ketuanya yaitu Teh Sofia Harani dan anggotanya saya sendiri Skalistia dan teman-teman saya Sabina Wardania, Azmi Aulia Gustri, Siti Wulandari, dan Putri Tasya Agustina. Sini kami akan membahas mengenai sorting dan searching. Judul sorting yang kami ambil yaitu pengurutan UMR di Indonesia, sedangkan searching pencarian merek dan harga laptop. Langsung saja ke video pembahasan. Pendahuluan. Algoritma searching merupakan sebuah proses untuk memeriksa atau mencari sekumpulan elemen atau daftar elemen agar menemukan sebuah elemen tertentu. Algoritma yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian adalah sequential atau linear search dan binary search. Pertama, sequential atau linear search yaitu algoritma yang dasar dan simpel dari pencarian, di mana menggunakan metode pencarian data dari paling awal hingga paling akhir dari sebuah list sampai data ditemukan. Sequential search adalah cara untuk pencarian data dalam array satu dimensi. Data yang akan dicari nanti akan ditelusuri dalam sebuah elemen-elemen array dari awal sampai akhir, dan data yang dicari tersebut tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu pencarian, yaitu base case, di mana kemungkinan terbaik akan terjadi apabila data yang dicari terletak pada indeks array yang paling depan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencari data sedikit. Dan worst case, kemungkinan terburuk akan terjadi apabila data yang dicari terletak pada indeks array yang paling akhir, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencari data akan sangat lama. Kedua, binary search. Binary search merupakan metode pencarian sebuah data dari suatu kumpulan data, di mana kumpulan data tersebut harus berurutan dengan benar agar proses pencarian data bisa dilakukan. Binary search adalah cara untuk pencarian data pada array yang sudah terurut, karena salah satu syarat dalam binary search adalah data sudah dalam keadaan terurut. Dengan kata lain, apabila data dalam terurut, pencarian binary tidak dapat dilakukan. Binary search ini dilakukan seperti untuk memperkecil jumlah operasi perbandingan yang harus dilakukan antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam tabel. Khususnya untuk jumlah data yang sangat besar ukurannya, beban komputasi lebih kecil karena pencarian dilakukan dari depan, belakang, dan tengah. Prinsip dasarnya adalah melakukan proses pembagian ruang pencarian secara berulang-ulang sampai data ditemukan atau sampai pencarian tidak dapat dibagi lagi. Berarti terdapat kemungkinan data tidak dapat ditemukan. Ini saya akan menjelaskan masalah searching, yaitu salah satu masalah utama dalam pemilihan merek dan harga laptop, yaitu memiliki anggaran yang terbatas. Laptop dari merek-merek terkenal biasanya lebih mahal, sementara merek yang kurang dikenal seringkali menawarkan laptop dengan harga lebih terjangkau. Kemudian harus mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas yang sama. Permasalahan ini muncul saat seseorang tidak tahu spesifikasi apa yang benar-benar dibutuhkan untuk keperluan mereka, seperti gaming, pekerjaan grafis, atau tugas sehari-hari. Saya akan menjelaskan codingan dan implementasi dari program atau aplikasi yang kami buat. Di sini kami membuat program untuk pencarian laptop berdasarkan nama brand atau model dari laptop tersebut dan juga harga maksimal, berapa harga maksimal yang ingin kita cari. Nah, di sini yang pertama itu untuk datanya. Di sini kami menggunakan data dari Kaggle, di mana data tersebut adalah data penjualan dari e-commerce Tokopedia. Nah, untuk datanya sendiri dapat dilihat di sini yang terdiri dari dua kolom, yaitu ada nama dan juga harga dari laptop-laptopnya. Di sini terdiri dari berbagai macam merek, seperti tadi ada Acer, ada Asus, ada Dell, HP Lenovo, MSI, dan MSI. Untuk jumlah datanya di sini ada sekitar 1.400 data. Balik lagi ke programnya. Selanjutnya di sini untuk fungsi atau algoritma yang kami gunakan itu adalah algoritma linear search. Sederhananya, pada algoritma ini kita pada awalnya memberikan
brand nama dan juga harga maksimalnya berapa. Nah, apabila nama yang kita masukkan ada pada data yang kita miliki, selanjutnya akan dilihat harganya, apakah harganya itu di bawah dari harga maksimal yang kita berikan. Jika ada yang harganya itu di bawah harga maksimal dan juga namanya ada, maka nama laptop tersebut akan ditampilkan. Nah, untuk codingan selanjutnya ini lebih kepada tampilan GUI-nya. Di sini untuk mengambil inputan nama dan harga yang diberikan oleh user. Dan di sini ada untuk membuat label dan entry, ada untuk membuat list box dan scroll bar-nya. Nah, selanjutnya agar lebih dapat memahami dari algoritmanya, kita akan melihat tampilan atau implementasi dari kode program ini. Nah, sudah muncul. Untuk tampilan GUI-nya di sini ada laptop name dan max price. Untuk laptop name-nya ini misalnya saya ingin memasukkan MSI modern. Lalu untuk maksimal harganya misalnya 7 juta. Cari. Nah, di sini no results found karena tidak ada laptop yang brand itu adalah MSI modern dengan harga maksimal 7 juta. Nah, bagaimana kalau misalnya dinaikkan dari 12 juta? Nah, maka di sini muncul beberapa laptop MSI modern. Di sini ada MSI modern 14 Core i3 8GB 512 SSD. Dan di sini ada juga MSI modern lainnya. Di sini ada MSI modern 15. Nah, coba kita tambahkan lagi 20 juta. Nah, semakin banyak MSI modern yang ditampilkan karena harga maksimalnya itu naik. Nah, juga untuk merek-merek lain atau brand-brand lain juga ada, seperti Acer. Di sini ada banyak untuk yang harga 20 juta. Lenovo. Nah, di sini untuk Lenovo ada cuci gudang karena mungkin ini untuk namanya diambil dari nama produk di Tokopedia-nya. Jadi namanya agak-agak gimana gitu, ada berkualitas dan bergaransi. Nah, jadi untuk semua berbagai jenis laptop ada, kecuali MacBook di sini nggak ada karena tidak ada pada datanya. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan untuk program dan implementasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penutup dari laporan metode pencarian atau searching. Metode pencarian atau searching yaitu metode yang digunakan untuk mencari informasi atau data dalam kumpulan data yang lebih besar. Dalam rangka melakukan pencarian merek laptop dan harganya, teknik pencarian yang dipilih harus disesuaikan dengan sifat data dan tujuan pencarian. Adanya pemahaman tentang metode-metode pencarian yang ada akan membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi. Dalam membuat keputusan bijak dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan budget, setiap langkah dalam proses pencarian memiliki peran penting. Dengan menggunakan teknik pencarian yang tepat dan pengelolaan data yang baik akan memudahkan dalam pencarian dan mengakses data yang diinginkan. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.